Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, seperti yang sudah saya uraikan di beberapa video saya yang lalu, bahwa para penuduh ijazah palsu ini terbagi dalam 3 klaster, yaitu satu, klaster para penuduh ijazah palsu itu sendiri, yang dimotori oleh trio teroris atau trio RRT, Roy, Rismond, dan Tifa. Yang kedua adalah klaster para pemburu dokumen milik Jokowi di berbagai lembaga negara, mulai dari KPUD Solo, KPUD DKI, KPU Pusat, hingga ke Arsip Nasional. Yang ketiga adalah klaster para tokoh, para akademisi, seperti itu. Tapi sebenarnya ketiga-tiganya ini satu kelompok besar, satu kolam lah, seperti itu. Ini nampaknya untuk klaster 1, para penuduh ijazah palsu, trio RRT, trio teroris ini sudah mentok. Bahkan sudah menjelang gulung tikar. Mereka sudah tidak mampu lagi untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Justru yang terjadi sebaliknya, itu terjadi arus balik dari tuduhan-tuduhan mereka yang hampir digulung habis. Apalagi dengan kemunculan Dumatno. Memang Dumatno belum muncul secara fisik maupun secara verbal secara langsung ke publik. Tapi seperti di video Andi Aswan kemarin, bahwa Dumatno akan tampil di sebuah televisi. Kemungkinan ya di televisi-televisi yang selalu membuat acara tentang polemik ijazah inilah. Kira-kira minggu depan kemungkinan sosok Dumatno akan muncul di sana, dan ini jelas akan membalikkan keadaan 180 derajat. Trio RRT, trio teroris ini tidak mampu berkutik lagi. Karena apa? Karena Dumatno ini menduduki porsi yang sangat besar terhadap segala tuduhan dari teroris ini terhadap ijazah Jokowi. Dimana untuk secara fisik ijazahnya, mereka sudah tidak tertolong lagi tuduhan-tuduhannya, sudah terbantahkan semua. Baik dari segi font, dari segi watermark, dari segi yang dikatakan oleh Sorjo huruf mencotot, dari segi tumpang tindihnya layering antara warna emas dan warna hitam dan segala macam, itu sudah terbantahkan semua. Foto berkacamata juga sudah terbantahkan, sehingga mereka hanya bersandar pada satu benang lapuk, itu sosok Dumatno yang diklaim mereka adalah sosok yang berada di foto ijazah Jokowi. Dan itu pun sebenarnya gampang dipatahkan, yaitu bahwa foto itu juga dipakai di buku nikah Jokowi, juga ada dipakai di buku alumni Universitas Gadjah Mada yang terbit pada November 1985. Tapi ini nanti hanya dihadirkan waktu sidang. Sedangkan sosok Dumatno itu juga akan memberi pukulan telak ketika nanti dia akan bersaksi. Bahkan kabarnya dia juga akan memberikan pelaporan ke polisi atas fitnah yang ditimpakan kepada dirinya. Apalagi foto dia juga dipakai di waktu rakyat bersuara dan diklaim sebagai foto anak Dumatno, padahal anak Dumatno itu adalah perempuan. Itu dipakai untuk penipuan di depan publik secara vulgar oleh kelompok mereka. Ini nanti akan menjadi pukulan telak. Jadi trio RRT, teroris, dan klaster penuduh ijazah palsu sudah tidak akan tertolong. Mereka jelas nantinya kalau memang persidangan berjalan, mereka kemungkinan besar akan dihukum masuk ke penjara. Tapi mereka masih punya beberapa klaster yang kemungkinan mampu sedikit memberi peluang atau memberi waktu untuk mereka, yaitu klaster para pemburu dokumen, di mana di sana juga ada sosok seperti Bonatua dan juga yang pendatang baru dari kelompok Bong Jovi atau bongkar ijazah Jokowi yang dimotori oleh Lukas Luarso. Nah, ini juga tidak bisa dianggap enteng kedua kelompok ini, klaster pemburu dokumen, karena
walau bagaimanapun mereka saat ini sudah mampu memberi gimmick-gimmick ke publik, mampu memberi framingan ke publik. Bahkan jauh sebelum ini juga sudah banyak framingan yang terkait dengan dokumen milik Jokowi di berbagai lembaga negara. Sejak berbulan-bulan lalu sudah dilemparkan isu bahwa satu-satunya dokumen pencalonan di wali kota, gubernur maupun presiden yang tidak ada adalah milik Jokowi, sedangkan yang lainnya ada. Itu isu itu sudah ditiupkan beberapa bulan yang lalu. Ini ya tidak masuk akal ya. Dari pencalonan wali kota, gubernur hingga presiden yang tidak ada cuma milik Jokowi, itu yang ditiupkan. Dan itu mampu menyedot perhatian sebagian publik yang tidak mampu menggunakan nalarnya dengan baik. Toh sekarang buktinya apa? Buktinya ketika Bunatua dan kawan-kawan mereka menyisir dari satu instansi ke instansi lainnya, dari KPUD Solo, KPUD DKI hingga KPU Pusat, ternyata dokumen Jokowi ada. Mereka sudah mendapatkannya. Jadi isu yang ditiupkan beberapa bulan yang lalu bahwa dokumen-dokumen Jokowi hilang dari berbagai kantor, sehingga kemudian mereka menuduh adanya kong kali kong antara instansi-instansi tersebut dengan Jokowi, menjadi tidak berguna lagi. Tapi meskipun begitu, kelompok klaster 2 ini, para pemburu dokumen ini, masih memberikan gimmick-gimmick lagi. Yaitu apa? Melalui sidang KIP. Melalui sidang KIP kemarin kita saksikanlah bagaimana ketua sidangnya mencecar UGM. Sebetulnya itu juga problematik ya, walaupun dia banyak dikasih sanjungan, tapi dari pihak UGM sebetulnya mampu menjelaskan. Kita sudah dibahas di berbagai macam grup milik Kagama. Juga beberapa profesor di UGM sudah menyampaikan pendapatnya melalui mereka memberikan pandangan adanya sidang itu. Sebenarnya ketua sidang yang sedang viral itu sebenarnya juga banyak kesalahannya. Cuman waktu itu tidak pada tempatnya kalau misalkan utusan dari PPID UGM memberikan counter balik. Ini hanya menjaga etika saja, tapi sudah banyak dijelaskan oleh para sivitas akademika bahwa apa yang disampaikan oleh ketua sidang KIP beberapa hari yang lalu itu banyak juga kelemahannya, banyak juga ketidaktahuan dari yang bersangkutan. Tapi tidak perlu diangkat, nanti malah mempersulit lagi ke depannya, kan begitu. Terus dengan adanya sidang KIP beberapa waktu yang lalu, itu juga terjadi gimmick-gimmick baru, di mana dari tim PPID KPUD Surakarta di framing seolah-olah mereka sudah memusnahkan dokumen-dokumen milik Joko Widodo. Itu sudah meluas sekali, sudah viral. Artinya lagi-lagi Jokowi dituduh berada di balik penghilangan dokumen-dokumennya atau pemusnahan dokumen-dokumennya, atau setidak-tidaknya dia di framing bekerja sama dengan KPUD Surakarta untuk mengenyahkan dokumen-dokumennya. Tentunya mereka akan berasumsi bahwa Jokowi menghilangkan jejaknya. Padahal ini tidak benar. Ini framingan ini benar-benar keji ya. Sebuah kejahatan terstruktur dan terorganisir. Masyarakat juga cenderung lupa bahwa sebenarnya dokumen milik Jokowi itu tidak pernah dimusnahkan. Dalam sidang KIP kemarin, PPID dari KPUD Surakarta itu tidak pernah mengatakan bahwa dokumen Jokowi, terutama salinan ijazahnya, itu dimusnahkan. Tidak pernah mengatakan seperti itu. Justru di sidang tersebut, PPID KPUD Surakarta menjelaskan bahwa yang dimusnahkan itu adalah agenda-agenda dan surat masuk, dan itu pun menurut ketentuan internal dari KPU Pusat sudah memenuhi persyaratan. Jadi dokumen milik Jokowi termasuk salinan ijazahnya aman, dan masyarakat cenderung malas untuk mencari tahu. Selain tidak
tidak mau melihat sidang itu secara keseluruhan. Mereka hanya mengunyah apa yang diviralkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja mungkin bagian dari buzzer dari kelompok para penduduk jasa palsu. Mereka memviralkan bahwa seolah-olah KPUD Surakarta sudah memusnahkan dokumen-dokumen milik Jokowi, termasuk ijazahnya. Padahal dalam sidang tersebut tidak. KPUD Surakarta, PPID-nya jelas tidak mengatakan bahwa dokumen-dokumen milik Jokowi itu yang dimusnahkan. Tidak. Masyarakat harus mulai cerdas. Ini masalah kecerdasan literasi ya. Masalah kecerdasan literasi digital. Saya sendiri sebenarnya sudah sejak beberapa minggu yang lalu sudah menyaksikan bagaimana kelompok Solo yang dipandegani oleh Taufik SH, Andika SH, juga Bangun Sutoto dari Rela Agama Bergerak itu sudah mendapatkan salinan dokumen milik Jokowi beberapa minggu yang lalu sebelum adanya sidang KIP. Nah, ini masyarakat harus melek literasi digital. Harus selalu cross check sebelum mengunyah apa yang viral. Akan saya tampilkan videonya. Ini adalah berkas yang digunakan untuk ini Andika ya, oleh Andika Pak SH. Joko Widodo untuk pencalonan wali kota pada tahun 2005-2010, kemudian dilanjutkan 2010 sampai 2014, yaitu ijazah UGM. Ya, ini formatnya sama seperti kemungkinan ini formatnya adalah sama seperti yang diberikan oleh KPU Pusat kepada Pak Bonatua dan kepada Pak Komardin. Jadi ini berkas diberikan dan ini sama, jadi tahun 2005 sampai 2010 dan digunakan kembali pada tahun 2010 sampai 2014 berkasnya ini. Silakan diamati yang bagiannya. Ya, alhamdulillah. Kita diberi kemudahan dari KPU dan komisioner Surakarta untuk mendapatkan permohonan kita, untuk mendapatkan ini yang diberikan fotokopi dari KPU komisioner Surakarta, dan semoga nanti bisa barokah. Kita inamal pilihannya untuk Masabil Khairat, memudahkan, dan insya Allah nanti bisa membantu pelaksanaan dalam kita pengajuan upaya yang kita lakukan. Dan kami juga selaku tim itu terima kasih sekali selaku kuasa hukum, terima kasih kepada KPU Surakarta, dan intinya kami apresiasi setinggi-tingginya kepada KPU daerah Surakarta, yaitu telah memberikan ini, dan resmi ini diberikan oleh Ketua KPU Pak Justinus Arya dan para komisioner. Tadi kami sudah bertemu di dalam, dan kami juga ada dokumentasi berupa foto ya, nanti mungkin bisa kita kirimkan, karena kami tadi juga mintanya foto atas persetujuan beliau juga untuk dokumentasi. Jadi ini berkas yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, yang juga akan kami sinkronkan kepada KPU Pusat. Jadi data-data yang sudah diterima ini akan disinkronkan, kira-kira begitu. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini loh. Video tadi itu sudah beberapa minggu yang lalu. Itu tadi adalah kelompok Taufik SH. Orang yang menggugat Jokowi dan UGM di area Surakarta, Solo. Tadi jelas ada Andika SH, adalah tim dari M. Taufik. Di belakangnya ada Bangun Sutoto, yang juga sedang mengajukan gugatan citizen lawsuit kepada UGM, kepada Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta. Dan itu video tadi dilakukan di depan kantor KPUD Surakarta, di mana mereka sudah mendapatkan berkas-berkas dokumen milik Jokowi waktu mencalonkan diri sebagai wali kota. Artinya dokumen Jokowi itu masih ada, sudah diberikan. Jadi framingan terakhir bahwa dokumen Jokowi sudah dimusnahkan dari KPUD Solo itu jelas-jelas hoax, itu jelas-jelas disinformasi, itu jelas-jelas berita bohong.
Ini masyarakat harus mulai melek literasi, harus mulai memperbanyak literasi digitalnya agar tidak mudah disesatkan. Seperti itu loh. Ya sangat prihatin ya, kenapa negeri ini sekarang ini perpolitikannya jadi begitu kotor ya. Semua lembaga negara diobrak-abrik tidak karuan, di framing tidak karuan. Orang yang sudah turun dari jabatannya dikeroyok oleh orang-orang yang dulu organisasinya dibubarkan, dikeroyok oleh orang-orang yang tidak puas terhadap kontestasi pilpres, dikeroyok oleh orang-orang yang dulu diberhentikan dari jabatannya. Ini sangat menyedihkan. Ini terkait dengan etika. Seperti itu. Mungkin video saya kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.